bapak. Ya, ini kita lihat di sini biar mudah. Ini yang mati itu yang ini, yang M ini mati, mayit. Yang pertama dapat adalah anak. Yang pertama anak. Yang pertama adalah anak. Ya, yang pertama adalah anak. Yang kedua cucu. Ya. Yang ketiga bapak. Tapi kalau ada anak, cucu tidak dapat. Ini yang merah-merah ini yang dapat. Kalau ada semuanya 15 itu hidup semuanya, maka yang dapat cuma 5 atau 3. Ya. Ini kalau laki-laki. Yang dapat itu anak, ya. Bapak, ya kan, nomor 3 itu bapak. Jadi ke bawah kan anak, ya. Ke atas itu bapak. Ya. Cucu nggak dapat karena anaknya masih hidup. Kalau anak ini mati, cucu dapat. Namanya mahjub, ditutup. Yang keempat kakek dari bapak itu nomor 4 itu nggak dapat. Ya. Kemudian saudara laki-laki sekandung nomor 5 itu nggak dapat. Saudara laki-laki sebapak nggak dapat. Nah, yang dapat cuma berapa? 3. Ya, anak, laki-laki, bapak dan suami. Itu aja warisan kita hafal itu aja. Apa namanya, garis. Ya. Ini ahli waris laki-laki tadi ya. Jadi ulang lagi, ini mayit, ini anak, ini cucu, ini bapak, ini suami. Yang dapat cuma 3 ini aja. Ini tertutup oleh anak, ini kakek tertutup oleh bapak, ini paman, ini nggak dapat, ini nggak dapat, ini nggak dapat, nggak dapat, nggak dapat, ini saudara nggak dapat, saudara nggak dapat, saudara nggak dapat. Ini anak saudara nggak dapat, anak saudara nggak dapat, karena tertutup oleh anak, bapak dan suami. Jadi cuma 3. Maka kalau kakek nggak dapat, bapaknya nggak ada, berarti itu suami dan anak saja. Jadi ada 15. Jadi ada 15 jatah laki-laki. Saya ulangi, 15 itu adalah pertama anak, anak, cucu dari anak laki-laki, bapak, kakek dari bapak, kemudian kelima mana? Saudara sekandung dan anaknya, saudara sebapak dan anaknya, saudara seibu. Saudara seibu itu anaknya nggak dapat. Ya. Paman dari bapak sekandung dan anaknya, paman dari bapak sebapak, ya, dan anaknya, kemudian suami, kemudian 15 ini yang memerdekakan budak. Kan bisa diapa mudahan, Pak? Ke atas 2, ke bawah 2, ke samping 2 dengan 3 yang dengan 2 anaknya, ke atas paman tuh 2 dengan anaknya sama suami, dan mereka akan selesai 15. Cara menghafalnya. Kemudian terakhir, ini sebelum saya tutup, terakhir yang perempuan itu ada berapa, Bu? Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ibu, nenek dari bapak, saudara perempuan kandung, saudara perempuan bapak, saudara perempuan seibu, istri, wanita yang mereka perempuan. Kita lihat ini biru M itu mayit, 1 itu anak perempuan, ya. Kemudian 2 itu cucu perempuan dari anak. Jadi cucu dari anak laki-laki, yang anak laki-lakinya meninggal, ya. Kemudian 3 bapak, ibu itu perempuan ibu, 4 itu nenek dari ibu, kemudian 4 berapa ini? 5 ini nenek dari bapak. Jadi kalau nenek dari bapak ini dapat. Kemudian tuh 6 itu saudara perempuan kandung ke samping, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu itu dapat, istri dan wanita yang merdekakan. Jadi ada 10 ahli waris perempuan. Insya Allah akan kita
Kita pelajari satu persatu nanti pada pertemuan selanjutnya. Demikian para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sebelum saya tutup, mungkin satu dua sekedar untuk tanya nih, ada atau sudah jelas semuanya? Silakan Pak. Terima kasih. Mengenai anak asuh tadi, anak angkat, kebanyakan sekarang kan ada yang ditekanin Ustaz untuk supaya ini suami istri ini kerja di swasta dan untuk mendapatkan jaminan untuk anak angkatnya itu dari kantornya, sehingga dibikin akte untuk dasar itu. Nah ini secara hukum bagaimana, apa dibolehkan atau enggak? Jadi kan tidak boleh tetap kalau tadi nggak ada warisan ya. Yang pertama, kalau dia dapat jatah dari kantor dan menggunakan akte, selama dia hidup masih boleh Pak, karena namanya hibah ini, ya kan hibah. Tapi kalau sudah meninggal dunia terputus, anaknya angkat ini, anak asuh ini tidak boleh dapat setelah dia meninggal dunia. Selama hidup boleh. Bukankah dia mengasuh anaknya, mengasuh anak asuh tadi dengan hartanya, memberikan selama hidup. Tapi sudah meninggal dunia, itu terputus sama sekali. Jadi akte atau uang sumbangan untuk anak asuh itu sah selama dia hidup. Kalau sudah mati maka terputus, tidak perlu diteruskan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain Pak? Ya, silakan. Tadi dari bahasa kita tadi sepintas ya. Yang diwariskan itu kan harta ya? Ya, harta. Nah sekarang yang juga masalah seandainya setelah dihitung itu maka bisa utang. Utang. Nah, kalau bisa utang ini gimana cara baginya gitu? Apa dibagi atau yang ditarik oleh yang masuk atau mana? Oh, dia mewariskan utang. Iya. Oh. Ya. Kalau dia mewariskan utang, ahli warisnya juga harus bayar. Jadi jangan mau enaknya saja. Kalau ada harta diambil, ada utang ditinggal, enggak. Ahli warisnya juga harus bayar. Makanya ini ada kasus Pak, seorang bapak. Ini juga sampai kepada saya. Seorang bapak, ini kerjanya cuma pinjam sama bank 10 juta. Ini enggak tahu untuk apa itu. Untuk poin-poin anaknya udah kaya-kaya. 10 juta. Habis itu dia ditagih oleh bank, dia datang ke anaknya pertama, saya punya utang, tolong bayarkan. Itu, saya itu dia utang lagi. Datang kepada anak yang kedua, saya punya utang, bayarkan. Terus begitu bergilir sampai anaknya jengkel. Ini gimana sih? Ya, utang tapi saya bayar anaknya. Enggak bisa juga anaknya menghindar, dia bapaknya dia bapaknya, gimana lagi? Kan gitu. Makanya saya bilang, bapak, ibu kumpulkan saudara-saudara, itu bapaknya itu perlu dipegang, itu dikunci di rumahnya, jangan keluar. Kalau enggak dia utang-utang tuh nggak tahu untuk apa lah. Karena nggak mesti bank atau orang-orangnya punya kepada ahli warisnya. Kepada siapa lagi? Kan kepada anak. Karena anak itu milik bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abik." Kamu dan hartamu milik bapak kamu. Jadi bapak itu kalau butuh sesuatu boleh ngambil dari harta anaknya sepenuhnya. Jangan kayak tadi ngutang terus minta kepada anaknya, itu nggak baik juga. Jadi artinya kalau orang itu mewarisi utang, maka ahli warisnya lah yang membayar. Termasuk dia punya kafar, punya utang puasa, punya utang zakat, punya utang haji, maka anaknya yang menghajikan, memuasakan dan menzakat. Allah a'lam bishawab. Yang lain? Ibu-ibu? Oh, ibu banyak. Ibu dulu ya, Bu. Silakan, Bu. Tiga bulan. Ya. Ya.
Ya, terima kasih Bu. Ini suami mencerai istrinya sudah setahun, berarti sudah tolak bain, tidak bisa rujuk kecuali kalau dia menikah. Kalau baru cerai satu Bu, itu bisa rujuk dengan menikah. Tapi kalau tidak, dia hanya kunjung setiap saat ya, ke rumah istrinya, memberikan santunan sama anaknya, memang wajib bagi suami, mantan suami itu memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bukan kepada istrinya. Jadi istrinya nggak boleh anaknya diberi uang 100.000 mana diambil, nggak boleh, itu jatah anaknya. Istri sudah ada, nggak ada urusan dengan suami, dengan mantan suaminya. Jadi status istrinya ini bukan istrinya, ya, tapi dia mengasuh anaknya dengan biaya mantan suami. Jadi nggak boleh berduaan, nggak boleh pegang-pegangan dan seterusnya, karena bukan istrinya lagi, dan istrinya berhak menikah lagi. Ya itulah permasalahan di negara kita itu. Jadi pengadilan agama ini memang kadang menghambat karena apa? Prosesnya lama. Apalagi kalau dia pegawai negeri, susah. Kadang setahun. Maka yang dipakai kemudian dalam putusan Majelis Ulama itu yang dipakai adalah bukan pengadilan agama, tapi memang ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau orang mencerai, ya, maka sebenarnya salah syariah itu yang dipakai adalah perkataan suami. Kalau ini cerai, kalau sudah setahun, itu tetap bukan istrinya, walaupun pengadilan agama belum memutuskan. Karena pengadilan agama ini hanya untuk resmi-resmian, ya, resmi-resmian itu dapatkan akte perceraian. Karena ada pengadilan agama itu kan lama, banyak birokrasinya. Ini yang sebenarnya tidak bagus. Tetap yang dipakai ada yang syariah. Seperti kalau kita menikah ya, kan ada sekarang nikah siri ya, atau nikah batal. Kalau orang sudah menikah, ijab dan qabul, ada walinya, ada saksinya, walaupun belum dicatatkan di KUA karena nggak sempat atau apa, maka dia sudah sah, kayak itu kok. Jadi akte pernikahan ini hanya sebagai tanda resmi yang dilegalisasikan oleh negara itu aja. Jadi kalau kasus ibu tadi, yang ditanyakan ibu tadi bahwa dia bukan istrinya lagi, tidak boleh menggauli walaupun belum diputuskan oleh pengadilan. Sifat kehati-hatian Bu, ya. Boleh nikah lagi selama suami yang akan dinikahi itu tidak menuntut akte perceraian. Kan ada seorang laki-laki kadang-kadang, saya menikahi kamu, mana bukti akte perceraiannya? Nah, itu susah. Tapi kalau dia udah nggak apa-apa, yang penting kamu sudah dicerai, saya nikahi kamu tanpa akte perceraian, itu sah, sah insya Allah. Ya silakan Bu. Ya, terima kasih. Seorang suami ketika meninggal dunia, kapan harta dibagikan? Detik itu juga dibagikan, Bu. Dibagikan. Makanya tadi kalau ini anaknya masih kecil-kecil gitu, masih ada yang balita, ada yang 1 bulan, ya anaknya yang 1 tahun, yang 2 tahun, dia mau bagi kan? Lah ibunya, makanya belajar warisan ini diberi jatah. Anak saya yang masih 1 bulan, jatahnya 50 juta, kan gitu. Anak saya yang 2 tahun jatahnya 5 juta, namanya begitu. Ditulis dalam kertas, dan uangnya itu jangan ditaati kecuali kalau ditabung atau dikembangkan. Tapi ini harta anak itu, sehingga ketika besar itu diberikan sama anak itu. Tidak boleh seorang ibu yang makan harta anaknya ini. Jadi bersifat kehati-hatian ya. Ya silakan, ibu dulu. Nah, kalau seandainya istri yang meninggal, apakah suami itu langsung, kalau istri yang meninggal, apakah suami itu mendapat bernafkah atau memberikan langsung kepada anak-anaknya, atau juga kalau anaknya masih kecil
Ya, hampir sama Bu. Kalau istri meninggal, maka tetap hartanya harus dibagikan. Tapi kalau anak yang masih kecil, disimpan, ditahan oleh bapaknya, tapi sudah ada jatahnya masing-masing. Kalau bisa ada laci khusus, ini anak saya pertama, anak saya kedua, ini taruh situ. Atau ditabung dengan nama atas nama anak-anaknya. Tidak boleh dimakan oleh suaminya, karena suami hanya dapat seperempat dari harta istrinya. Yang lainnya untuk anak laki-laki dan anak perempuan serta bapaknya. Kalau tadi bapak yang meninggal tidak boleh mendekat, tidak boleh mendekat karena masih kecil. Kalau bapak boleh. Enggak, maksud saya Bu, itu Bu dibagikan, tapi disimpan dalam arti sudah dibagi-bagi gitu maksudnya. Suami dan istri sama aja. Maksudnya tidak boleh dimakan gitu. Tidak boleh dimakan dipakai oleh istrinya, kecuali ada saya pinjam dulu lah, karena anak saya masih kecil saya pinjam dulu, nggak apa-apa, tapi ditulis. Karena itu bukan hak dia. Jadi suami dan istri sama aja, hukumnya sama Bu. Jadi dibagikan, tapi disimpan dulu, sudah ditulis bagiannya masing-masing. Bukan disimpan begitu saja. Nanti jatahnya habis lama-lama itu diambil. Ya, jadi itu hati-hati karena itu bukan hak kita, hak anak kita. Hak anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan Pak. Apakah seorang suami bisa langsung mentalak 3 istrinya Pak? Ya, para ulama berbeda pendapat. Sebaiknya jangan mentalak 3. Ada yang mengatakan mentalak 3 jatuh 1. Saya cenderung di Indonesia ini talaknya satu-satu aja. Talak 3 dianggap 1. Karena kadang-kadang ada orang emosi, saya cerai. Kemudian dia menyesal. Ya, karena tidak bisa rujuk lagi. Kalau sudah talak 3, tidak bisa rujuk lagi. Makanya dihitung 1 kalau dalam satu majelis. Jadi talak itu harus talak. Ada 3 bulan talak lagi, 3 bulan talak lagi itu yang benar. Oh Allah bisa. Ya. Saya kira sudah cukup ya, sudah siap. Mudah-mudahan Sabtu depan bisa kita lanjutkan. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.